Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Kita masih membahas seputar perkara-perkara yang bersangkut paut dengan salat berjamaah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas bahwa bagi yang terlambat berjalan menuju ke masjid, tetap disunnahkan untuk berjalan dengan keadaan tenang. Jangan berlari-lari, jangan tergesa-gesa, walaupun kita harus menjadi masbuh. Kemudian kita juga sudah bahas kalau iqamah sudah dikumandangkan, barang siapa yang sedang salat sunnah qabliyah, maka hendaknya mempercepat salatnya. Jangan diperpanjang untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Itu lebih utama. Namun bagi mereka yang belum melakukan salat sunnah, kalau sudah iqamah, jangan memulai lagi salat sunnah. Yang sedang salat dipercepat. Yang belum memulai salat sunnah ketika sudah iqamah, jangan memulai lagi salat sunnah. Utamakan mendapatkan jamaah bersama imam. Dan ini semua berdasarkan hadis Nabi SAW. Tidak ada salat ketika iqamah sudah dikumandangkan kecuali solat fardu. Baik, itu kesimpulan untuk mengingatkan kembali yang kita bahas di minggu yang lalu. Malam ini kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tikrarul jamaah fil masjid. Apa hukumnya mengulang-ulang jamaah dalam satu masjid? Maksud mengulang jamaah, baik dilakukan oleh imam setempat atau orang lain datang
lalu melakukan jamaah di belakang setelah selesai jamaah yang ada di masjid itu. Akan sering kita melihat pemandangan ada sekelompok orang datang lalu buat jamaah baru di belakang ketika imam sudah selesai salam. Jadi mungkin di sini sedang berzikir, di belakang sudah ada jamaah baru. Nah, ini apa hukumnya? Nah, tentu selama ini bagi yang tidak merujuk ke kitab bagi yang tidak merujuk kepada pandangan-pandangan para ulama dalam kitab-kitab mereka, tentu merasa bahwa tentu itu baik. Artinya kan itu kan jamaah, lebih baguslah. Kan begitu logika kita berfikir. Nah, sekarang mari kita lihat pandangan ulama-ulama besar dalam 4 mazhab, apa hukumnya mengulang jamaah gelombang yang kedua. Jadi bergelombang, sudah satu jamaah ada lagi di belakang, sudah selesai itu datang rombongan lain lagi, buat lagi jamaah belakang. Nah, ini dibicarakan Pak, dan ini sudah menjadi hukum yang lama. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua, qalu, mazhab Hanafi berkata, yukrahu tikrarul jamaah bi azan wa iqamatin fi masjidin mahillah. Makruh hukumnya melakukan jamaah bergelombang dengan mengulangi azan dan iqamah di masjid mahillah. Di mazhab Hanafi mengatakan makruh melakukan jamaah gelombang kedua dengan mengulangi azan dan iqamah di masjid mahillah. Masjid mahillah itu apa? Yaitu malahu imamun wa jama'atun ma'lumun. Masjid yang sudah ditetapkan imam dan jamaah yang tertentu. Nah, seperti masjid kita, rata-rata kan kita masjid bukan masjid lewat, bukan masjid sambil lalu, tapi masjid yang memang ada imamnya, jamaahnya pun sudah jamaah tetap, orang kampung solat di situ. Nah, itu disebut masjid mahillah. Ya. Jadi mazhab Hanafi memakruhkan mengulang jamaah gelombang berikutnya kalau didahului oleh azan dan iqamah yang kedua. Nah, illa iza shalla bihima fihi awalan ghaira ahlah, kecuali kelompok yang melakukan jamaah itu, jamaah yang baru itu, mereka melakukannya sebelum datangnya imam dan makmum di masjid itu. Mungkin contohnya begini, terlambat datang imam dengan makmum di siang itu, terlambat, mungkin nak khauri pat mungkin kan, karena biasa aja yang pegat delatnya khauri, entah di mana, mungkin ada acara atau ada acara besar di kampung sebelah, terlambat pulang ke sini, dipikir sama orang yang datang ke sini enggak ada imam, enggak ada makmum, lalu mereka mendirikan jamaah pertama padahal bukan penduduk setempat di situ misalnya. Nah, setelah mereka solat baru datang imam dan makmum yang biasa solat di situ. Nah, itu tidak mengapa dalam mazhab Hanafi. Karena tadi perkiraannya mereka mengira tidak ada yang solat di situ. Nah, atau karrara ahlahu jamaah bidunil azan wal iqamah. Boleh melakukan jamaah gelombang yang kedua kalau tidak diiringi dengan azan dan iqamah. Jadi enggak boleh azan lagi, enggak boleh iqamah lagi. Kalau mau dirikan jamaah, dirikan di belakang setelah selesai jamaah pertama, tapi jangan ada azan atau iqamah.
Ini menurut pandangan Hanafi, Pak. Pegang dulu baik-baik. Ini pandangan mazhab Hanafi. Jangan salah-salah bawa pulang isi pengajian. Ya. Nanti kita ambil kesimpulan secara keseluruhan. Ada yang mengatakan, untuk apa kita tahu mazhab lain? Ini gara-gara tidak tahu mazhab lain, kita selalu merasa kita paling benar. Kita tidak perlu melaksanakan pandangan mazhab lain, tapi paling kurang kita tahu ada kok dalam pandangan ulama lain pendapat seperti itu. Itu contohnya membuka wawasan itu dengan memperluas cara berfikir. Au kana masjidu tariqin, atau ini mohon maaf Pak, ini banyak iklan ubat batuknya ini. Atau boleh mengulang-ulang jamaah bergelombang di masjid yang berada di samping-samping jalan. Ini maksudnya ya masjid yang tidak ada imam tetap, tidak ada muazin tetap, ya, tidak ada makmum tetap. Nah, itu masjid samping-samping jalan. Contohnya SPBU, masjid di mall, di market, supermarket besar, di mall-mall itu, atau masjid di pasar, yang kira-kira masjid di kantor, enggak ada makmum tetap, tidak ada imam tetap, ganto-ganto inan, sosok yang jujur aja inan. Nah, itu tidak mengapa mengulang. Wa yusallin nas fihi faujan faujan. Orang di situ salat bergelombang-gelombang, habis satu keluar, masuk, keluar, keluar, begitu-begitu. Itu tidak mengapa, kata mazhab Hanafi. Kalau di situ, tapi di masjid yang ada imam tetap dan makmum tetap, tidak boleh, makruh, bukan haram, makruh mengulangi atau membuat jamaah gelombang kedua kalau diulangi azan dan iqamah. Ya. Tapi kalau tidak mengulangi azan dan iqamah masih dibolehkan dalam pandangan mazhab Hanafi. Mana dalil mereka? Dalilnya annahu alaihi salatu wassalam kana qad kharaja. Mazhab Hanafi mengatakan ini berdalil bahawa Rasulullah dulu pernah keluar dari rumahnya liyusliha baina qaumin, untuk mengislah kaum yang sedang bertikai. Jadi Rasulullah pernah keluar dari rumah untuk menyelesaikan urusan pertengkaran antara suku. Fa'ada ilal masjid, ketika balik ke masjid, wa qad shalla ahlul masjid, rupanya orang di masjid sudah salat. Karena Rasulullah enggak pulang-pulang, yang di masjid sudah salat. Dalam hadis itu dipimpin oleh Abu Bakar. Faraja'a ila manzilih, lalu Rasulullah pulang langsung menuju ke rumahnya. Fajama'a ahlah wa shalla, lalu dia mengumpulkan keluarganya lalu salat berjamaah bersama mereka. Dalam pandangan mazhab Hanafi, lau jaza zalika, seandainya mengulang jamaah di masjid boleh diulang, seandainya berjamaah sekali lagi boleh dilakukan di dalam masjid, tidak mungkin Rasulullah pulang ke rumah untuk salat di rumah. Pasti beliau akan memanggil yang belum salat untuk mengulang salat di masjid. Ini dalil yang digunakan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, jadi sudah tadi yang pertama, dalam mazhab Hanafi. Wa qala al-Malikiyah, menurut pandangan mazhab Maliki, yukrahu tikrarul jamaah fi masjidin lahu imamur ratib. Makruh hukumnya
membuat jamaah gelombang kedua di masjid yang ada imam tetap. Wa kadzalika yukrahu iqamatul jamaah qabla al-imam ratib. Juga sama, makruh hukumnya membuat jamaah sebelum datangnya imam tetap. Jadi kalau Imam Hanafi kan tadi mengatakan kalau terlambat imam, enggak datang makmum, lalu kelompok itu buat sendiri solat di masjid itu, masih boleh. Dalam mazhab Malik, sebelum datang imam tetap dengan makmum tetap, enggak boleh buat jamaah di situ. Makruh. Begitu juga setelah selesai jamaah tetap ini, orang kampung sudah selesai, juga makruh membuat jamaah gelombang kedua. Makruh. Wa yuhramu iqamatu jama'atin ma'a jama'atil imam ar-ratib. Ini dah selesai tadi ni, salat jamaah penduduk setempat. Makruh untuk membuat jamaah gelombang kedua. Tapi kalau melakukan jamaah bersamaan dengan jamaah yang ada di masjid itu, ini sedang jamaah ni, lalu buat gelombang jamaah kedua di belakang, itu bukan makruh, haram. Itu haram. Jadi ternyata mazhab Malik pun mengatakan makruh membuat jamaah gelombang kedua, baik sebelum imam dan penduduk tempatan datang atau makmum setempat atau setelahnya. Ya, makruh. Jadi solusinya ya apa? Solusinya lebih bagus solatnya lakukan sendiri. Jangan buat jamaah lagi. Yang datang terlambat, pas datang imam dah selesai. Dalam pandangan mazhab Malik, buat solat sendiri-sendiri. Dan haram hukumnya melakukan jamaah ketika sedang berjalan jamaah di tempat tersebut. Jadi cara mengambil kesimpulannya adalah ketika imam ratib mendirikan salat, maka tidak boleh ada salat lain, baik salat fardu maupun salat sunnah, baik salat jamaah maupun salat sendiri. Enggak boleh diganggu itu jamaah yang sedang ada di tempat itu. Kalau seandainya mau melakukan jamaah, wa man shalla jama'atan ma'al imam ratib, barang siapa yang sedang melakukan salat berjamaah bersama imam yang tetap tersebut, wajaba alaihi al-khuruj minal masjid li'alla yuaddi ila ta'an fil imam. Oh, ada orang yang mau mendirikan jamaah lain, harus keluar dari masjid itu, dirikan di luar. Jangan dirikan di dalam masjid. Ini dalam pandangan Imam Malik. Ini misal datang mau yang terlambat-terlambat, mau melakukan jamaah juga, jangan lakukan di masjid, lakukan di luar. Supaya ada tempat parkir ya, pegang jamaah gitu. Kenapa? Jangan sampai menyakiti imam dan makmum di tempat itu. Illal masajid as-salasah, kecuali 3 masjid yang boleh mendirikan jamaah setelah imam ratibnya selesai, yaitu Masjidil Haram wa Masjidil Nabawi wa Masjidil Aqsa. Fayusalluna fiha furada inda khaluha lianna as-salah al-mufarrida fiha afdal min jama'atin ghairiha. 3 masjid ini kalau imamnya sudah selesai, maka dibolehkan melakukan jamaah-jamaah kecil di sudut-sudut masjid. Ya. Karena salat di situ pahalanya terlalu besar, makanya dibolehkan. Tapi kalau masjid-masjid yang ada di kampung-kampung, di kota-kota,
kesimpulan dari mazhab Malik adalah makruh mengulang jamaah gelombang kedua. Wala yukrahu, baru tidak makruh. Jadi tadi baru tidak makruh. Yang pertama kalau jamaahnya di luar sana. Jangan ganggu jamaah yang di dalam, atau jangan lakukan di dalam. Atau wala yukrahu tikrarul jamaah fil masajid allati laisa laha imamur ratib. Baru tidak makruh baru tidak makruh kalau mengulang-ulang jamaah bergelombang di masjid yang tidak ada imam ratib, enggak ada imam tetap. Masjid tadi, Pak. Masjid SPBU, musalla SPBU, musalla di hotel, musalla di mall-mall, itu mengulang-ulang berkali-kali pun ganti-ganti, berdiri lagi imam baru, gelombang lagi, itu tidak masalah. Jadi tapi kalau di masjid yang ada imam ratib dan makmum yang tetap, makruh mengulang jamaah gelombang kedua. Sudah dua mazhab mendekati kesimpulan makruh. Mendekati kesimpulan makruh. Cuma bedanya tadi, Imam Hanafi makruh kalau diulang azan dan iqamah. Kalau enggak diulang, silakan. Kalau Imam Malik mau ulang mau tidak, yang melakukan gelombang kedua tetap makruh. Di masjid yang ada imam tetap dan makmum tetap. Pilihannya apa? Salat sendiri. Jadi yang sudah ketinggalan, imam assalamualaikum, assalamualaikum, dalam pandangan Imam Malik, salat sendiri-sendiri. Jangan lagi buat gelombang kedua di tempat itu. Nah, ini sudah dua mazhab. Baru dua mazhab, kata puluh ke batuk. Baik, berikutnya. Wa qala Syafi'iyah. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Ini harus lebih fokus. Coba lihat, selama ini kan kita asal masuk, ini baru selesai imam salat, yang masuk kan langsung prehengan siapa yang ini buat jamaah lagi di belakang. Kadang-kadang kita sedang berzikir, sudah terdengar orang takbir, baca, buat jamaah, imamnya juga bersuara besar di belakang, kan begitu. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i? Wa qala Syafi'iyah, berkata mazhab Syafi'i, yukrahu iqamah al-jama'ah fi masjidin bighairi iznin min al-imam ar-ratib mutlaqan qablahu aw ba'dahu aw ma'ahu. Makruh hukumnya melakukan jamaah gelombang yang kedua tanpa di masjid, fi masjid, bighairi iznin min al-imam ar-ratib, tanpa izin dari imam ratib. Baik mutlaqan, kalau enggak ada izin sama sekali enggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Qablahu, baik mau melakukan jamaah itu sebelum didirikan jamaah tetap itu, au ba'dahu, atau setelahnya, au ma'ahu, atau bersamaan dengan berjalannya jamaah itu. Jadi sebelum imam mendirikan solat enggak boleh ada jamaah, setelahnya pun makruh, bersamaan dengan jamaah itu pun makruh. Kalau mau dirikan jamaah harus dengan izin imam. Sekarang siapa yang pernah minta izin? Ada yang datang ke masjid, dirikan jamaah di belakang, lalu datang dulu ke Tengku Imam, Tengku, nak izin kamu nak pegang jamaah baru di belakang. Pernah? Pernah, Pak. Dan ini, Pak, ini kitab Fiqh Islami wa Adilatuh ini, dia mengumpulkan kitab-kitab mazhab Syafi'i, lalu mengambil menjadi ringkasan satu kesimpulan. Saya rujuk ke kitab-kitab Syafi'i, dalam kitab Majmu', Imam Nawawi, kitab Mughnil Muhtaj, mulai dari yang kecil-kecil itu, Bajuri, Anan, itu semuanya mengatakan makruh, kecuali dengan izin imam. Jadi apa yang selama ini terjadi, itu benar-benar tidak merujuk ke kita. Ada yang sudah baca kitab pun tidak mau memberitahu yang sebenarnya. Makruh.
Kalau kita berfikir singkat, masa makruhnya ke enggak berjamaah? Saya kasih tahu dulu sebelum saya sambung. Alasan makruh. Alasan dimakruhkan, Pak, walaupun itu berjamaah lebih baik daripada solat sendiri. Karena kalau itu tidak dimakruhkan, kalau bergelombang enggak dimakruhkan, semua orang akan melakukan jamaah tidak pada awal waktu. Ini ada yang masih di kantor, azan di masjid. Lalu ada yang mengatakan, "Hai abang, sudah azan, yuk solat." Jawabannya apa? Nanti aja kita buat gelombang kedua, sama aja pahalanya. Bahkan tolak ilm. Bilang, ayo masjid nanti aja, jam-jam 5 dah pegat jamaah 3 tu. Sama ciknya, hana beda. Akhirnya tidak sesuai dengan permintaan Nabi. Nabi mengatakan apa? Salat berjamaah itu di awal waktu. Di mana suara muazzin berbunyi, di mana imam berada, di situ salat. Kalau diizinkan membuat gelombang berjamaah, maka terjadilah kekacauan. Sehingga orang meremehkan hadis Nabi, seakan-akan jamaah itu sama pahalanya kalau nanti aja poh 6 cik dah pegat 3 tu, gelombang ke-10 misal. Pahalanya sama aja. Maka makruh mengulang. Jamaah kedua pun sudah makruh. Arti makruh apa? Salatnya sah, tetapi tidak disukai Allah. Kita tahu diri, Pak, kalau kita sudah kerjakan apa yang disuruh, tapi kita dibenci, ya, tidak disukai perbuatan itu, walaupun sah salatnya. Nah, jadi ternyata dalam mazhab Syafi'i sendiri, mengulang-ulang jamaah gelombang kedua itu tidak dianjurkan, malah dimakruhkan. Jadi kalau begitu, salat sendiri. Malah pilihan salat sendiri-sendiri di saat seperti itu lebih utama daripada mengulang jamaah. Nah, wala yukrahu. Diteruskan pandangan mazhab Syafi'i, wala yukrahu tikrarul jamaah fil masjidil matruk fi mumirrin nas. Tidak makruh kalau itu terjadi di masjid-masjid yang tempat lalu lalangnya manusia. Seperti tadi lagi, Pak. Masjid-masjid SPBU tadi, masjid-masjid hotel, masjid-masjid di mall-mall, au fi suq, atau masjid di pasar, au fi ma laysa lahu imamun ratib, atau masjid yang enggak ada imam ratib, enggak ada imam tetap. Kita berhenti makan mie di jalan, ada dibuat musalla kecil, di situ berjamaah satu kali kita dengan keluarga. Setelah itu keluarga lain. Meribega jamaah itu tidak makruh. Karena enggak ada imam tetap di situ. Aulahu wadaqal masjid anil jami'. Baru boleh melakukan itu kalau masjid itu tidak muat. Kecil sekali masjid. Imam ratib sudah salat bersama makmum setempat. Orang nunggu di luar, mau masuk enggak bisa masuk lagi. Itu baru boleh bergelombang, tapi alasannya karena tidak muat. Selama ini bukan tidak muat, terlambat yang sering terjadi, terlambat. Nah, kalau tidak muat tidak mengapa, dibolehkan bergelombang. Nah, ya, jadi ini pandangan mazhab Syafi'i. Jadi jangan biasakan membuat jamaah baru di belakang, ya, karena ternyata 3 mazhab yang kita dengarkan hampir semuanya mendekati larangan, bukan suruhan, ya, dengan macam-macam syarat tadi. Jadi mazhab Syafi'i itu hampir sama dengan mazhab Malik, melarang, memakruhkan untuk melakukan jamaah gelombang kedua. Yang terakhir, waqala al-Hanabilah, menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, yuhramu iqamatu jama'atin fi masjidin qabla imamihi ratib illa biiznih. Mazhab Hambali mengatakan haram mendirikan jamaah di masjid sebelum imam ratib mengizinkannya.
Jadi Imam Hambali mengatakan kalau imam ratib tidak mengizinkan haram melakukan solat jamaah di masjid itu sebelum diizinkan. Dan itu li'annahu bimanzilati sahibil bait. Karena imam ratib sama dengan yang punya rumah. Posisi imam ratib sama dengan sahibul bait, sama seperti orang yang punya rumah itu. Maka itu hak dia untuk memberi izin. Jadi ternyata Hambali dengan Syafi'i sama-sama mensyaratkan harus izin dari imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ar-rajula fi baitihi illa biiznih. Janganlah engkau menjadi imam di rumah orang kecuali dengan izin yang punya rumah. Itu bahasa Rasulullah. Jangan jadi imam di rumah orang kecuali dengan izin yang punya rumah. Saya rumah bukan di sini. Saya disuruh jadi imam. Adab saya tolak. Karena saya bukan yang punya rumah. Ya. Kecuali sudah dipaksa sekali. Jadi yang lebih berhak yang punya rumah. Dengku imam, siapa yang tinggal di sini itu lebih berhak untuk menjadi imam. Kita yang tamu jangan jadi imam di rumah orang kecuali diizinkan. Sudah disuruh, diizinkan. Adabnya tetap tolak dulu. Oh, pas kali memang betul-betul diharapkan, baru. Makanya undangan-undangan imam tarawih itu kan sudah diizinkan berarti memang dipanggil untuk jadi imam. Kalau dia datang tanpa undangan, lalu kita lihat undang imam drona. Siapa yang suruh? Kalau yang suruhnya tengku imam setempat, baru dia datang, silahkan jadi imam. Kalau yang maju ke dro, itu bukan kurang ajar, kurang adab. Langsung nyelonong maju, tanya mentang-mentang kita bisa hafal Quran, qari, datang ke kampung orang langsung berdiri ke depan. Enggak diizinkan sama tengku imam, belum ada izin. Itu bukan orang beradab, walaupun hafalannya banyak. Jadi begitu. Yang menyebabkan mazhab Hambali mengatakan yang mau dirikan jamaah gelombang kedua izin kepada imam ratib. Nah, jadi itu tadi berat perjuangan malamnya. Itu tadi perkataan pertama mazhab Hambali sebelum didirikan jamaah. Saya ulang sekali lagi Pak biar salah faham. Sebelum didirikan jamaah enggak boleh ada jamaah sebelum imam ratib mendirikan jamaah. Juga makruh hukumnya mendirikan jamaah asna salatil imam ar-ratib. Juga makruh hukumnya mendirikan jamaah ketika imam ratib sedang melakukan jamaah. Jadi sebelum enggak boleh, sedang jamaah imam ratib enggak boleh ada jamaah di belakang, makruh. Wala tasihhu salat fi kiltal halatain. Tidak sah salat kelompok jamaah yang mendirikan itu dalam dua perkara tadi. Dua perkara tadi itu apa? Yang pertama tadi sebelum didirikan jamaah oleh imam ratib. Enggak boleh didirikan jamaah di situ. Yang kedua ketika sedang berjalan jamaah oleh imam ratib. Kecuali dengan izinnya. Tapi enggak mungkin dikasih izin dalam urusan seperti itu. Kita udah azan. Tiba-tiba datang orang, boleh kami dirikan jamaah kami duluan? Ini tentu enggak dikasih izin. Maka haram hukumnya. Ya, enggak boleh. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana kalau sudah selesai imam salat? Tadi dua perkara tadi, sebelum dan ketika. Dalam mazhab Hambali, kalau imamnya sudah selesai salat, la yukrahu tikrarul jamaah bi imamatin ghairar ratib ba'dal intiha imam ar-ratib.
Di sini baru ada celah sedikit dalam mazhab Hambali. Baru boleh mendirikan jamaah gelombang kedua setelah selesai jamaah dari imam tetap tadi. Ya. Boleh dirikan jamaah yang kedua, itu pun dengan seizin imam tersebut. Kalau mazhab Syafi'i tadi, semuanya makruh. Sebelum, sedang, sesudah makruh. Ya, kalau tidak diizinkan. Kalau mazhab Hambali, sebelum dan sedang, itu haram. Tidak sah salatnya. Kalau sesudah selesai jamaah, baru didirikan, boleh dengan syarat izin dari imam ratib. Ya. Nah, semua itu berdasarkan. Jadi setelah dibicarakan tentang pandangan 4 mazhab itu, disebutkan, dimakruhkan semua itu oleh imam-imam mazhab, lifuati fadilati awalil waqti liman yata'akhir, wa fuat kasratil jama' wa ini ikhtalafat al-mazahib. Jadi kesimpulannya, hampir semua mazhab mengatakan makruh dengan berbagai syarat tadi. Satu-satunya mazhab yang membolehkan tanpa azan iqamah adalah Hanafi. Tapi kalau ada iqamahnya tetap makruh. Mazhab Hambali membolehkan, namun izin imam ratib. Semua itu berpulang seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau diizinkan, maka orang tidak akan datang di awal waktu. Akan melakukan gelombang-gelombang dengan sengaja. Alasan kedua, wafuat kasratil jama'. Kalau diizinkan melakukan bergelombang, maka orang tidak akan salat dalam satu waktu yang menyebabkan tidak banyaknya jamaah salat. Sedangkan berjamaah itu yang paling disukai, yaitu jumlah yang banyak. Tapi gara-gara diizinkan bergelombang, galak-galak. Orang kampung ada 10 orang, nanti datang lagi gelombang lain 10 orang lagi. Rasulullah mengatakan, salatul rajul ma'ar rajuli afdal min salati wahdah. Salat 2 orang lebih baik daripada salat 1 orang. Wa salatul rajul ma'ar rajulain afdal min salatir rajulain. Salat 3 orang lebih baik daripada salat 2 orang. Salat bertiga lebih baik daripada 2. Salat berempat lebih baik daripada 3, dan seterusnya. Lalu Rasulullah mengatakan di ujung hadis, mana yang lebih banyak jamaah, ahabbu ilallah, itulah yang disukai dan lebih dicintai oleh Allah. Kalau itu diizinkan bergelombang, kita telah menghilangkan fadilah kecintaan Allah di atas jamaah. Makanya semua imam-imam ini, kalau seandainya itu boleh begitu saja, enggak mungkin ditulis masalah makruh. Kalau seandainya itu boleh begitu saja, ternyata semua bicara masalah makruh. Ini menunjukkan tidak baik dan tidak perlu biasakan melakukan jamaah bergelombang di masjid yang ada imam ratib dan makmum setempat atau makmum yang sudah tetap. Ada satu pekerjaan, sebagai ini penutup nih, sebelum kita tanya jawab. Ada satu pekerjaan yang sepakat semua mazhab mengatakan bid'ah makruhah. Wal a'immatu muttafiqun ala annahu bid'atun makruhah. Ada satu pekerjaan yang bukan lagi masalah makruh saja, tapi sudah masuk bid'ah yang sangat dibenci. Apa dia? Yaitu yukrahu lil imam i'adatus salah maratain. Imam ratib melakukan salat 2 kali. Bi ayya umman nas maratain fi salatin wahidah. Dia mengimami jamaah 2 kali di satu salat. Misal salat zuhur sudah sekali, lalu datang gelombang lain.
mengatakan, Ko Imam, nedang 3 tek je ke kamu, kata dia. Boleh berdiri sekali lagi untuk kami. Si imam ini, dia lakukan 2 kali, mengimami 2 jamaah yang berbeza, tapi satu salat yang sama. Ini hukumnya sepakat semua mazhab, bid'ah makruhah. Itu sudah makruhnya makruh mendekati haram. Artinya, tinggalkan pekerjaan itu. Kalau imam ratib sudah solat bersama satu jamaah gelombang, selesai, sudah. Yang lain mau mendirikan, itu pun dalam keadaan makruh. Makruh itu bukan haram, Pak, ya, tapi tidak baik untuk dilakukan. Nah, setelah kita cerita semua ini, itu kalau hubungannya masih ada dengan imam ratib dan makmum tetap. Sekarang yang jadi masalah, satu kelompok masuk ke masjid, sudah nggak ada lagi imam ratib. Imam ratibnya udah nggak ada lagi, makmum udah pulang semua. Salat setengah jam 1 udah selesai. Datanglah kelompok kantor, baru dikeluarkan dari kantor, masuk ke masjid satu rombongan. Di situ imam udah pulang, makmum udah pulang, udah kosong masjid. Bolehkah melakukan jamaah itu? Boleh. Boleh. Itu tidak lagi disebut makruh. Tetapi bukan dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tetap makruh. Kenapa? Karena tidak ada izin dari imam ratib. Jadi kalau sudah kosong masjid, kita melakukan salat di situ boleh, tetapi tetap hukum makruh lengket. Karena tidak ada izin dari imam ratib. Jadi izin itu bukan diamnya imam menjadi izin, karena kita nggak pernah tanya. Makanya kantor harus ada tekan kontrak dengan imam. Ini menyuruh kamu telat, jika kamu sembahyang hina jamaah, imam mengatakan silakan. Itu berarti sudah ada izin. Jadi berputar-putar cerita, tetap jatuhnya kepada makruh. Berbeda dengan musafir. Itu cerita tadi, cerita bukan musafir. Kalau musafir, itu punya hak sendiri dia. Dia datang, lalu dia sesama musafir mendirikan jamaah salat qasar. Itu tidak mengapa. Namun kalau ada jamaah di situ belum pulang, tetap dia menunggu sampai selesainya jamaah itu. Jangan dirikan jamaah musafir ketika masih berjalannya jamaah di tempat itu. Jadi tunggu selesainya jamaah itu. Nah, musafir itu punya hak sendiri, karena dalil-dalil tentang musafir itu punya dalil tersendiri. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan tentang kondisi salat, melakukan salat secara bergelombang. Kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bagi kita. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.